Bahkan beliau ini seorang ulama yang dikatakan juga oleh para ulama apa? Beliau adalah ulama yang meletakkan kaidah-kaidah dalam memahami agama ini. Jadi bukan ulama yang sekedar hafal ya. Hafal ayat, hafal hadis gitu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para asatidah, para ustadz yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Tentunya di sini ada Al-Ustadz Aiman Darujat, ada Ustadz Haikal dan yang lainnya yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, yang menjadi wasilah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa kembali untuk berziarah di tempat yang mulia ini. Dan alhamdulillah saya datang ke Kalsel ini yang keempat kali sekarang. Dan saya ke sini tahun 2007, 2008 itu belum ada masjid ini dan belum ada pesantren ini. Alhamdulillah dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan atas kejuhudan istihad para ustadz di Kalsel, bermunculan berbagai lembaga pendidikan. Alhamdulillah. Di hari pertama saya diberikan kesempatan mengisi di lembaga pendidikan Intan Ilmu. Jadi bukan ilmu aja, tetapi permatanya ilmu, Masya Allah. Dan hari ini lupa namanya apa? Nama Bakah masjidnya. Masjidnya apa ini? Masjid Syarifah Sholih. Masjid Syarifah Sholih, Masya Allah. Dalam waktu yang singkat ini saya diberikan kesempatan untuk mengaitkan kalian para penuntut ilmu dengan seorang tokoh terbesar dalam sejarah Islam dari para ulama, adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum mengkisahkan sedikit tentang Imam Syafi'i dan bagaimana beliau dengan ilmu dan nasihat beliau tentang ilmu, saya ingin menyampaikan untuk kalian, khususnya para santri, dan demikian para wali santri, para ibu, para bapak yang hadir di tempat ini. Perlu dicatat dengan tinta emas, tidak ada satu kenikmatan yang melebihi nikmat ketika orang itu diberikan taufik untuk duduk di majelis ilmu. Jadi tidak ada keutamaan yang melebihi ketika kalian ada dalam majelis ilmu, belajar tentang agama, dinullah. Nikmat yang sangat agung. Nikmat ada dalam majelis ilmu. Makanya di masa Imam Malik, yang hadir di majelis Imam Malik
dikatakan tidak kurang dari 70.000 orang. Dan dikatakan majlisu Malik khairu minad dunya wa ma fiha. Majelis Imam Malik itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kalau manusia yang lain bermajelis untuk mencari dunia dan dunia ini akan ditinggalkan, maka pada majelis Imam Malik yang dibahas adalah qala Allahu qala rasuluhu. Yang dibahas dalam majelis Imam Malik haddasana, akhbarona, haddasani, akhbaroni. Karena pada majelis Imam Malik itu yang dibahas adalah qala Allah berfirman. Yang dibahas adalah qala rasuluhu, telah bersabda Rasulnya. Yaitu belajar yang terbaik. Karena Allah berfirman atau Nabi SAW telah memberikan pijakan, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik kalam adalah kalam Allah. Maka kalian di sini mempelajari sebaik-baik kalam, belajar Quran, menghafal tafsirnya, dan mempelajari sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita antum semua belajar yang terbaik dan mencari nikmat yang paling agung. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian kalau kita lihat Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul a'udzu birabbin nas, itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah orang berilmu. Dari sejarah manusia. Coba antum nanti, atau alhamdulillah yang udah hafal surah Al-Baqarah. Ada yang udah hafal surah Al-Baqarah? Banyak ya. Insyaallah. Yang udah tahu surah Al-Baqarah, kenapa Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Apa kelebihan Nabi Adam alaihissalam? Bukan kelebihan secara fisiknya, tetapi kelebihan Nabi Adam alaihissalam dianugerahkan ilmu kepadanya. Wa 'allama Adamal asmaha kullaha. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Jadi karena Allah menganugerahkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam dan menyuruh Nabi Adam untuk mengajarkan sesuatu yang Allah ajarkan kepadanya kepada para malaikat, maka Allah angkat derajat Adam alaihissalam dan manusia diangkat derajatnya dari makhluk yang lain karena Allah menganugerahkan ilmu kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi, memilih para rasul, yaitu hamba-hamba pilihan. Allah memilih para rasul, Allah memilih para nabi, bukan dilebihkan dari sisi hartanya, bukan dilebihkan dari sisi kekuasaannya, tetapi Allah memberikan kepada mereka ilmu, wahyu, menganugerahkan kepada mereka Alkitab, risalah. Makanya Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud alaihissalam seperti diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Naml. Allah berfirman, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Allah berfirman, dan kami, kata Allah, telah memberikan kepada Daud dan memberikan kepada putranya itu Sulaiman ilmu.
Dan dengan itu beliau berdua memuji Allah. Bukan kerajaan yang diutamakan. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Daud sebagai bapaknya dan Nabi Sulaiman sebagai putranya. Apa yang diberikan Allah dan apa yang dianugerahkan kepadanya adalah ilmu. Dan dengan itu mereka memuji Allah atas karunia ilmu yang diberikan kepadanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjadi pilihan Allah. Kita diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Apa kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Bukan juga kerajaan, bukan juga harta yang banyak, tapi Allah memberikan ilmu dan hujjah, ilmu dan argumentasi. Allah berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasya. Jadi Allah berfirman, dan itulah hujjah, argumentasi, dalil yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk bisa menghujah, mendebat argumentasi orang musyrik di saat itu. Allah berikan hujjah. Allah berikan ilmu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga di ujung ayat apa? Narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki. Kata Imam Malik ketika mengomentari ayat ini, ai bil ilmi. Yang dimaksud Allah mengangkat derajat hambanya yang Allah kehendaki, yaitu dengan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan kepada kita kisah yang sangat agung dalam Quran. Ya, kisah agung yang dalam Quran, yaitu kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi, yaitu antara Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Khidir atau kepada Khidir? Karena para ulama juga berbeda pendapat apakah Khidir seorang nabi atau orang saleh yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu guru dari Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Khidir alaihissalam yaitu rahmat dan ilmu. Jadi Allah menganugerahkan kepadanya rahmat dan ilmu, anugerah ilmu sehingga menjadi guru. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan sejumlah makhluk dalam Quran. Jadi Allah mengkisahkan sejumlah makhluk dalam Quran. Ada seekor anjing dalam kisah Ashabul Kahfi. Kenapa seekor anjing itu dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi? Karena anjing itu menemani orang soleh, menemani 8 pemuda yang mentauhidkan Allah, maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kalian ini tahu Allah membedakan hukum anjing itu karena ilmu. Anjing kalau kita pelihara di rumah, itu mengurangi pahala kita dalam setiap harinya 1 qirot. Tapi ada anjing yang boleh dan menjadi hukumnya beda, yaitu apa? Kalbul mu'allam. Jadi anjing yang ada labelnya ilmu, dibedakan hukumnya sama Allah. Bahkan kalau mungkin udah sampai atau saya tidak tahu, kalian pernah belajar, yaitu ahkamus shaid, hukum tentang berburu. Maka di situ disebutkan
ada beda anjing yang tidak dididik dengan anjing yang dididik. Idza arsalta kalbal muallama, kalau kamu melepas anjing berburu, jadi anjing yang dilatih untuk berburu, kemudian kamu mengucapkan bismillah, ketika melepasnya kita kan bismillah, maka apabila anjing itu menerkam rusa dan tidak memakannya, lalu mati dan kita tidak sempat menyembelihnya, maka bagi kita hukumnya halal. Kenapa? Karena yang menerkamnya kalbul muallam, anjing yang berilmu. Jadi kalau anjing saja itu dimuliakan, punya kedudukan khusus ketika punya label ilmu. Ketika anjing itu disertai dengan labelnya berilmu, maka hukumnya berbeda. Maka berarti apalagi kita, apalagi kalian ketika punya label ilmu. Contoh terakhir di dalam Quran, kalian baca lagi tadi surah An-Naml. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang seekor burung yang namanya hudhud. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang seekor burung yang namanya hudhud? Ya, burungnya kecil, sama dengan burung kutilang. Hanya hudhud itu berjamhul dan bulunya ada 3 warna atau 4 warna. Indah. Kenapa hudhud itu diceritakan di dalam Quran dan dikisahkan di dalam Al-Quran? Nah, ternyata kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hudhud itu makhluk yang diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan berupa ilmu. Nabi Sulaiman mencari hudhud ya, karena Nabi Sulaiman diberikan kelebihan untuk menjinakkan 3 kekuatan. Wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Dan telah ditundukkan kepada siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam, pasukan dari bangsa jin, pasukan dari manusia, pasukan dari burung. Ketika Nabi Sulaiman berangkat perang, ya, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam pergi berangkat perang dengan pasukannya. Kemudian disebutkan dalam ayat wa tafaqada tayra faqala ma liyala aral hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu adzaban syadida aw la adbahannahu aw liyati bi sultanin mubin. Kata Nabi Sulaiman, kemana hudhud? Ya. Nabi Sulaiman memberikan ancaman karena tidak hadir. Kata beliau, aku akan cincang atau disembelih atau dimaafkan kalau dia punya udzur, punya alasan kenapa tidak hadir. Lalu disebutkan pamaka soghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Ketika dalam kondisi seperti itu tiba-tiba muncul hudhud dan langsung bicara kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, wahai Sulaiman, aku tahu sesuatu yang engkau tidak tahu. Aku membawa berita yang meyakinkan dari negeri Sabah. Jadi hudhud ini punya beberapa kelebihan. Satu, kalau menurut sebagian ulama tafsir, hudhud itu insinyur. Burung tapi insinyur gitu. Apa? Dikisahkan bahwa hudhud itu binatang yang tahu di mana mata air. Kan kalau sekarang pakai deteksi itu, kalau tukang bor itu akan mencari membor, itu mendeteksi dulu kira-kira sumber air di mana. Nah, dikisahkan hudhud itu binatang yang tahu di mana mata air. Karena tentunya Nabi Sulaiman alaihissalam membawa pasukan sangat membutuhkan air untuk pemberhentian. Itu menurut sebagian ahli tafsir. Yang kedua, hudhud itu punya fisik yang kuat.
Makanya para santri harus kuat fisiknya. Para ustadz harus kuat fisiknya. Karena hudhud itu terbang 2000 km, 4000 km. Artinya 2000 itu dari kerajaan Nabi Sulaiman dari Palestina ke kerajaan Ratu Saba yang ada di negeri Yaman. Itu sekitar 2000 km. Jadi hudhud itu terbang 4000 km. Ya, berarti punya fisik kuat. Ya. Dan juru-juru dakwah harus memiliki fisik yang kuat. Ya, jangan sampai kalau nanti antum jadi ustadz, ya udah keliling sampai ke Berabai, besoknya nggak ngajar. Kenapa? Kecapean katanya. Nah ini kan bahaya. Udah ngisi dari mana? Dari Palangkaraya. Berapa? 2 hari. Besoknya nggak ngajar di sini kan repot nanti. Antum ketinggalan ngajarnya. Hudhud itu fisiknya kuat. Plus hudhud itu punya logika kuat. Tingkat kecerdasan. Kecerdasan bertauhid. Kecerdasan menggunakan hujjah tauhid. Dia berkata, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun adim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyanahu syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillah alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illahu Rabbul Arsyil Azim." Coba kalian pahami ya. Kalau diukur kira-kira cerdas kalian atau cerdas hudhud ya. Ini kalian yang udah dari kelas 1 SMP, bahkan dari kelas 1 ibtidaiyah belajar tauhid gitu. Atau para bapak nih, para ibu yang kita udah jadi muslim sejak kecil sampai umur 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Ya, ukur kecerdasan hudhud dengan kecerdasan kita. Ternyata hudhud bilang kepada Nabi Sulaiman, "Aku mendapatkan satu negeri yang pemimpinnya wanita." Jadi ada seorang wanita yang menguasai katanya, dan memiliki kekayaan yang wah. Plus dia memiliki singgasana yang mewah. Jadi hudhud tahu kalau perempuan itu tidak boleh memimpin, maka diingkari oleh dia. Jadi logikanya udah cerdas itu. Yang kedua dia berkata, mereka menyembah matahari. Mereka menyekutukan Allah. Jadi tahu menyembah selain Allah itu syirik. Meminta kepada selain Allah adalah syirik. Menyembah matahari adalah syirik. Plus dia berkata mereka itu pengikut syaitan, pengikut iblis. Jadi tahu itu apa? Hudhud bahwa orang musyrik itu pengikut iblis. Mereka disesatkan dari jalan yang lurus oleh iblis laknatullah. Kemudian di situ berargumen. Kata hudhud, semestinya beribadah itu kepada siapa? Yaitu kepada zat yang satu, yaitu Allah. Siapa Allah itu? Yang mengeluarkan segala sesuatu dari langit, mengeluarkan segala sesuatu dari bumi, ya. Yang mengetahui perkara yang tersembunyi, yang mengetahui perkara yang nampak. Dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah. Siapa katanya di ujungnya apa? Rabb, pemilik arasy. Rabb yang menciptakan arasy, Rabb yang memiliki arasy. Itulah yang berhak disembah. Maka di sini hudhud itu cerdas. Ya. Bahkan mengalahkan profesor insinyur yang mereka menyekutukan Allah.
yang apabila akan membuat jembatan menyembelih seekor sapi untuk siapa? Untuk jin. Berarti walaupun dia insinyur ahli bangunan, dia itu tidak lebih cerdas dari seekor burung yang namanya hudhud, karena mereka menyekutukan Allah. Tapi hudhud ini cerdas. Ya. Maka Al-Quran menjelaskan kepada kita sejarah-sejarah yang bermakna, kisah-kisah yang bermakna tentang ilmu. Baik itu para nabi, para rasul, orang-orang soleh, sampai Allah mengkisahkan binatang. Jadi binatang yang dinisbatkan kepadanya ilmu itu dimuliakan, hatta dimuliakan dalam historis sejarah. Nah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini sebagai akhir dari kajian ini, kita diikat dengan sosok ulama, imamun min a'immatil arba'ah, imam di antara imam yang 4, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu adalah Abu Abdillah, kunyatuhu Abu Abdillah. Nama yang paling singkatnya adalah Muhammad ibnu Idris. Muhammad ibnu Idris. Dan ini min ahlul bait ya, karena sampai kepada kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk min ahlul bait ya, Imam Syafi'i itu. Dilahirkan menurut kebanyakan para ahli sejarah itu di Gozah, Syam. Kita mengenal sekarang Gaza. Jadi di bagian yang sekarang sedang konflik, Gaza. Walaupun sebagian para ulama mengatakan di Asqalan, tapi masih dari negeri Syam. Ya. Dilahirkan tahun 150 Hijriah, di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan meninggal dunia umurnya tidak panjang tahun 2204 Hijriah. Jadi umur Imam Syafi'i itu cuma 54 tahun. Ya, tidak sampai 60 Imam Syafi'i. Tapi tentunya kita mengetahui keberkahan ilmu Imam Syafi'i itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Inilah yang dinamakan istilah para ulama berkah umurnya, walaupun pendek umurnya. Karena yang dimaksud dengan berkah umur itu, atau dalam istilah para ulama panjang umur itu tidak selalu maknanya lama hidupnya. Tapi berkah dan panjang umur juga ditentukan dengan dua sisi. Jadi kalau kita ditanya berkah umurnya, panjang umurnya, tidak selalu umurnya 100 tahun. Enggak. Tetapi yang panjang umur dan berkah umur ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama efektif, efisien, amal-amal kebaikan dalam masa hidupnya. Jadi pendek tapi banyak amalnya. Pendek tapi luas ilmunya. Ya seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk Islam 3 tahun sebelum wafatnya baginda Nabi sallam. Tapi beliau adalah orang yang paling efektif, efisien, berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, makanya para santri di sini ya, kata para ulama, tidak semata-mata belajar itu lama duduk, tetapi efektif atau efisien. Kamu di sini dapat mengakses ilmu dengan tepat atau tidak. Karena ada orang yang lama duduk tapi ilmunya segitu-gitu saja. Berarti tidak berkah itu. Jadi yang dinamakan orang panjang umur itu orang yang mampu mengoptimalkan waktu hidupnya untuk taat kepada Allah.
Ya, maka disebutkan dalam 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang berkembang tumbuh dalam taat kepada Allah. Yang kedua yang dimaksud dengan panjang umur itu apa? Yaitu apa? Kasratu dzikr inda lisanin nas. Yaitu yang dimaksud dipanjangkan umur adalah orang yang namanya selalu disebut dalam lisan manusia. Jadi walaupun masa hidupnya segitu, tetapi orang itu mengenalnya terus dan menyebut. Bahkan mungkin kita tidak akan berhenti menyebut Imam Syafi'i nanti sampai bumi ini ya datangnya hari kiamat itu. Orang akan mengatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikisahkan adalah yatim. Artinya yatim. Bapaknya meninggal dunia sebelum beliau itu dewasa. Menghafal Quran umur 7 tahun. Jadi udah hafal Quran umur 7 tahun. Hafal kitab Al-Muwatta sebelum datang kepada Imam Malik di umur 13 tahun. Jadi 13 tahun udah hafal kitab Al-Muwatta, Muwatta Imam Malik. Dan dikisahkan beliau menjadi mufti, artinya ditempatkan oleh ulama pada waktu itu umur 17 tahun udah jadi mufti, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala imamun min a'immati ahli sunnah, imam diantara imam ahli sunnah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kita sebutkan sekilas saja di sini bahwa beliau awal belajar berada di Mekah ya. Beliau udah hafal Quran dan dikisahkan beliau telah menghafal kitab Al-Muwatta. Kemudian di kala itu beliau berjalan menuju kota Madinah dan belajar dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan dikisahkan bahwasanya beliau belajar dari Imam Malik sekitar 16 tahun. Jadi mengambil ilmu dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melakukan rihlah, perjalanan yang pada intinya beliau terlebih dahulu singgah di negeri yang namanya Irak. Jadi bertempat tinggal di Irak. Disitulah dikenal dengan qaul qadim, ucapan-ucapan, pendapat-pendapat yang terdahulunya. Kemudian beliau mengakhiri perjalanannya adalah di negeri Irak, di negeri Mesir. Dan dikisahkan bahwasanya beliau meninggal dunia di sana. Ya, ini sedikit perjalanan beliau ya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikatakan oleh para ulama beliau adalah bukan ulama biasa, tapi ulama yang memiliki kelebihan di antara ulama-ulama lain. Allah menganugerahkan kepadanya kekuatan hafalannya. Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya kekuatan dari sisi kefakihan, fakih kecerdasan. Bahkan beliau ini seorang ulama yang dikatakan juga oleh para ulama apa? Beliau adalah ulama yang meletakkan kaidah-kaidah dalam memahami agama ini. Jadi bukan ulama yang sekedar hafal ya. Hafal ayat, hafal hadis itu. Tapi ulama yang meletakkan kaidah-kaidah, kaidah memahami din. Dan salah satu contoh karya beliau yang di situ meletakkan kaidah adalah kitab Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah. Nah, kitab Ar-Risalah ini disusun oleh beliau. Salah satu tujuan menyusun kitab Ar-Risalah adalah membantah kepada sekelompok orang yang memisahkan Quran dengan hadis.
Jadi yang memisahkan Quran dengan hadis. Sekelompok orang yang mereka berhujah dengan Quran, tidak berhujah dengan hadis, dengan istilah Qurani. Atau sekelompok orang yang mempertentangkan antara hadis dengan Quran, Quran dengan hadis, yaitu kaum Khawarij gitu ya. Nah, maka perhatikan di sini. Isi dari kitab Ar-Risalah salah satu yang terpenting ketika antum nanti mungkin beranjak belajar usul fikih ya. Kalau ditanya apa sih buku Ar-Risalah yang terpenting di dalamnya? Bukan hanya itu, tetapi yang terpenting di dalamnya. Di mana Imam Syafi'i rahimahullahu taala meletakkan kaidah memahami agama. Meletakkan kedudukan Quran dan kedudukan hadis. Jadi kedudukan Quran, kedudukan hadis. Apa yang dijelaskan dalam kitab Ar-Risalah? Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan kaidahnya, hadis sama adalah wahyu seperti Quran. Jadi hadis itu, sunnah itu sama seperti Quran. Dalam arti sebagai hujjah, sebagai argumentasi. Yaitu dari ayat wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hanya beda kedudukan saja. Kalau Quran ditulis di Lauhil Mahfuz, membacanya setiap huruf dapat pahala, kalau hadis tidak seperti itu. Tapi dari sisi kedudukan sebagai dalil, maka kedua-duanya sama, harus diterima dan diamalkan. Ini kalau ada perintah dalam Quran, kemudian ada perintah dalam sunnah sama, harus ditaati. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak kurang dari 40 ayat Allah menggabungkan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi menempatkan sunnah itu sama dengan Quran dari sisi sebagai argumentasi, dari sisi sebagai dalil. Kan ini akan membantah kepada semua sekte yang menyimpang. Kalau antum tahu ini. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i menjelaskan kedudukan sunnah bersama Quran. Ya, makanya nanti ketika antum di sini udah hafal Quran, itu mesti hafal hadis. Karena orang yang hafal Quran tidak hafal hadis, sebenarnya tidak bisa memahami Islam secara utuh, sehingga orang memahami sunnah. Ya, perhatikan. Sunnah bersama Quran, artinya sunnah bersama Quran itu ada 3 fungsi besar. Jadi sunnah bersama Quran ada 3 fungsi besar. Fungsi yang pertama menguatkan dalil Quran. Jadi menguatkan dalil Quran. Di mana dalil syariat jadi ada 2, Quran sunnah. Contohnya, ketika antum ditanya di mana Allah, maka antum bilang, ahli sunnah mengatakan Allahu fis sama, Allah di atas seluruh makhluknya. Dalilnya apa? Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa aamintum man fis sama wa huwal qahiru fawqa ibadi. Yang udah hafal Quran disebutkan dalilnya ya. Tapi ketika antum mana dalil dari sunnah yang menunjukkan Allah di atas seluruh makhluknya? Kata antum, saya punya dalil. Dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan ila rafiqil a'la, berisyarat. Kemudian Nabi SAW mengatakan sabbihis marobikal sabbihis subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian ada hadis jariyah. Ketika Nabi SAW menanya kepada jariyah, pengembala wanita, ditanya, man ana ainallah? Faqalat anta Rasulullah Allahu fis sama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atika fa innaha mu'minah. Ini jariyah, budak. Budak tapi perempuan. Ditanya, siapa aku? Kata wanita itu, anta Rasulullah. Di mana Allah? Fis sama, Allah di atas langit. Di atas seluruh makhluknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atika fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia adalah mukmin. Jadi kalau antum belajar Quran, hafal Quran, kemudian setelah itu belajar sunnah. Yang kedua, sunnah berfungsi menjabarkan
merinci apa-apa yang ada dalam Quran. Contoh, kalau antum udah tahu perintah sholat dalam Quran, kaifiyahnya kan nggak ada dalam Quran. Gimana kita takbir, bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, adanya di mana? Adanya dalam sunnah, kan itu. Maka minimalnya antum harus belajar Arba'un Nawawiyah, dihafal 40 hadis. Setelah itu apa? Belajar umpamanya Umdatul Ahkam, 500 hadis. Setelah itu apa? Belajar Bulughul Maram, 1500 hadis. Belajar Riyadhus Shalihin, 1500 hadis. Setelah itu baca kitab Bukhari, kitab Muslim. Belajar. Karena tidak mungkin kita bisa menjelaskan Islam tanpa memahami hadis Nabi. Dan kita harus tahu fungsinya. Yang ketiga, fungsi hadis, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, datang dengan hukum yang menyendiri, yang secara tekstual tidak disebutkan dalam Quran. Contohnya apa? Banyak perintah yang ada dalam hadis, tekstualnya tidak ada dalam Quran. Contoh, Ustadz, mana sih perintah memelihara jenggot? Nggak ada dalam Quran gitu ya. Kalau teksnya. Tapi ada perintah umum, atiullaha wa atiur rasul gitu kan. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi perintah memelihara jenggot ada dalam sunnah. Khaliful yahud wa aqfuliha. Khaliful yahud wa firuliha. Selisih orang Yahudi dan panjangkan jenggotmu. Artinya biarkan. Nah, jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala peletak kaidah gitu, yang memberikan pijakan kepada kita agar benar dalam memahami agama. Jadi pahala besar bagi Imam Syafi'i. Karena kita jadi benar memahami agama ini, memahami din. Itu jasa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Itu contoh saja ya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan contoh bagi kita tentang ilmu. Dan saya akan mengkisahkan. Mungkin kisah ini udah dibacakan banyak kali. Apa contoh jejak ilmu yang kalian khususnya thalabul ilmi dan kita ambil tentang Imam Syafi'i? Ketika Nabi SAW mengatakan fadlul alimi alal abidi kafadil qamari ala sairil kawakib. Perumpamaan orang berilmu itu dengan ahli ibadah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Nah, lihat Imam Syafi'i. Dikisahkan Imam Syafi'i satu ketika beliau berziarah kepada muridnya yaitu Imam Ahmad. Nah, di sini diambil kesimpulan guru berziarah ke muridnya. Kalau murid berziarah ke gurunya, oh itu udah populer. Tapi ini guru berziarah ke muridnya. Ini menunjukkan Imam Syafi'i memiliki satu ketawaduan dan perhatian yang sangat besar kepada muridnya. Maka murid-murid Imam Ahmad dikisahkan mendapatkan 3 kejanggalan dari Imam Syafi'i ketika berkunjung kepada gurunya Imam Ahmad. Yang pertama, Imam Syafi'i dihidangkan makanan. Murid-murid Imam Ahmad dikiranya yang namanya ulama atau ustadz itu ancin makannya, sedikit makannya. Ternyata Imam Syafi'i itu makannya banyak. Bahkan dihabiskan katanya gitu, dalam riwayat itu makanannya semuanya habis. Kemudian datang waktu malam, murid-murid Imam Ahmad menunggu berapa rakaat ya kira-kira Imam Syafi'i mau sholat malam gitu. Ditunggu, ternyata Imam Syafi'i tidak sholat malam gitu ya. Didapatkan beliau duduk termenung. Subuhnya ditunggu. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Ternyata Imam Syafi'i langsung sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Tidak didapatkan berwudu. Maka murid-murid Imam Ahmad heboh. Dan mengadu kepada Imam Ahmad, wahai Imam,
inilah orang yang kau sanjung-sanjung katanya. Ternyata makannya banyak gitu. Kemudian tidak sholat malam, sholat subuh tidak berwudu katanya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sebagai murid, dia kasih tahu kepada murid-muridnya, coba kasih atau cari tahu sebabnya apa. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa melakukan 3 hal ini yang menurut kami janggal katanya. Maka beliau mengatakan, adapun aku menghabiskan hidangan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad, karena aku tahu bahwa itu makanan halal. Imam Ahmad itu waro, makanan yang halal. Maka kalau diungkapkan dalam bahasa saya hari ini, supaya antum paham, beliau mengatakan dengan kalimat yang maknanya, aku ingin tulang belulangku ini, dan otakku ini, dan fisikku ini kuat dengan makanan yang halal. Aku bisa menambah tambahanku, menambah hampalanku, dan aku bisa beristimbat katanya dengan makanan yang halal ini. Kan ini memberikan pelajaran kepada seluruh kita orang tua. Kalau anak ingin cerdas, beri konsumsi makanan yang halal. Dan Imam Syafi'i diberikan kecerdasan karena yang dimakannya halal. Gitu kan? Yang kedua, adapun aku tidak sholat malam, ini ada 2 riwayat. Dalam satu riwayat beliau mengatakan bahwa aku ini melihat Quran dan hadis, lalu aku beristimbat dengan kaidah-kaidah untuk memahami agama ini. Jadi seperti tadi menulis apa? Kitab risalah. Bertafakur tentang Quran dan hadis dan mengeluarkan istimbat. Sebagiannya diriwayatkan bahwasanya beliau bertafakur kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang ada anak kecil menangis karena burung piaraannya mati. Lalu Nabi SAW mula'abah bersenda gurau dengan anak itu mengatakan, ya Aba Umair mada fa'ala binugair. Wahai Abi Umair, apa yang dilakukan oleh si Nugair? Maka mengeluarkan 1000 istimbat, 1000 kesimpulan katanya dari hadis ini, berpikir semalam. Nah kalau ingin tahu apa sih istimbatnya, saya kasih tahu 3 ya. 997-nya antum cari sendiri nanti. Apa istimbatnya? Yang pertama, boleh orang yang belum punya anak berkunyah, bahkan anak kecil boleh dikasih kunyah. Gitu. Jadi kunyah ini bukan ciri teroris ya, bukan ciri radikal, karena dalam Islam itu disunahkan berkunyah. Ini anak kecil dikasih kunyah oleh Nabi SAW, Abu Umair. Yang kedua, seorang bapak, seorang ibu, seorang guru harus bisa bersenda gurau, bermain dengan anaknya. Dan ini yang sangat berat bagi orang tua hari ini ya. Karena yang antum pikirkan mendidik itu identik dengan kita ngasih materi gitu ya. Antum jarang duduk, ngobrol, diskusi dengan anak gitu. Bercengkrama dengan anak gitu ya. Nabi SAW bercengkrama dengan anak kecil. Yang ketiga istimbat dari hadis ini, setidaknya di antara infak kebaikan kepada orang adalah idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Jadi memasukkan rasa gembira kepada hati orang mukmin itu cukup berinfak. Dan Nabi SAW ingin membuat anak itu berseri ya dengan pertanyaan itu, mada ya Aba Umair mada fa'ala binugair. Nah, jadi beliau mengeluarkan istimbat. Lalu yang ketiganya ini dahsyat. Kata Imam Syafi'i, aku ini duduk di masjid. Dan aku ini dari sholat isya sampai subuh ini belum batal, kata beliau. Tidaklah kalian tahu, katanya hadis, bahwa Nabi SAW mengatakan, intidorus sholati ila sholati sholatun malam yahbis. Bahwa Nabi SAW mengatakan, menunggu sholat ke sholat, itu dihitung sholat selama belum berhadas. Jadi kata Imam Syafi'i, walaupun aku duduk, Allah menghitung aku adalah sholat, karena aku menunggu dari waktu isya sampai sholat subuh di masjid ini dan aku belum batal. Maka inilah orang yang faqih ya, amal sedikit tapi pahalanya besar.
karena kefakihan, kecerdasan, ya. Dan ini contoh dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Keagungan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Kemudian berikutnya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah poin terakhir ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang saya ingin jelaskan bahwa Imam Syafi'i itu multi ilmu pengetahuan. Jadi multi ilmu pengetahuan. Ini jadi motivasi ya. Nanti para ustadz atau antum santri tulis di abah Google. Ya. Judulnya Wa Yusihhi Indal Imam Syafi'i. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i seputar kesehatan. Jadi unik ya, ulama yang hafal Quran, hafal hadis, ulama fikih, plus dia mengeluarkan beberapa statement tentang kesehatan. Ya. Saya akan berikan contoh 3 statement Imam Syafi'i tentang kesehatan. Yang pertama, jangan tersinggung. Beliau mengatakan la yuflih. Yani la yuflihu as-samin. Beliau mengatakan orang yang gemuk tidak akan beruntung. Maaf ini yang dipegang. Ya, walaupun mungkin multi penafsirannya. Tapi orang yang badannya melebihi kadar itu memang identik lemah gitu. Untuk bergerak ya, kalau kajian pelor, tahu pelor? Nempel molor orang Sunda. Jadi gampang ngorok gitu. Kalau sholat mungkin jarang sempurna kaifiyahnya gitu kan ya. Nah, Imam Syafi'i memberikan itu. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan yang terbaik makan itu bukur. Kata Imam Syafi'i, makan itu mesti harus pagi-pagi banget. Alasannya apa? Udaranya masih segar. Yang kedua, belum ada lalat kata beliau. Yang ketiga, beliau mengatakan aku tidak pernah makan yang panas. Ya, karena memang kan makanan panas itu lebih berbahaya. Jadi beliau selalu kalau makanan itu didinginkan dulu. Ya dari mana ya Imam Syafi'i sampai tahu itu gitu ya. Padahal beliau bukan dokter gitu. Tapi kalau diteliti ahli kesehatan, pasti beliau akan begitu. Kemudian beliau mengatakan aku selalu mendahulukan yang manis ketimbang yang masam. Karena yang manis itu menguatkan hafalan, yang masam itu melemahkan hafalan. Contoh ya. Jadi antum juga harus tahu ilmu lain. Yang terakhir, beliau mengatakan jangan kamu singgah di satu negeri kecuali kamu mendapatkan 4 hal. Ini tajrubah gitu kata beliau. Yang pertama apa? Imaman adilan. 1, kalau pemimpinnya adil katanya. Yang kedua apa? Aliman yurshiduka ilal jannah. Yang kedua ada orang alim yang mengajari kamu jalan ke surga katanya. Yang ketiga apa? Tabiban. Kamu dapat dokter yang mengajari kamu sehat katanya. Yang keempat ada sungainya katanya. Ada sumber airnya yang mengalir gitu. Makanya beliau memilih Mesir ya dalam akhir hidupnya. Yang di situ dengan sungai Nil. Kan ini fakta ya. Jadi yang dimaksud sama saya dalam perkataan Imam Syafi'i bahwa ilmu itu ada tajrubah. Ilmu itu antum kalian nanti besar harus melakukan observasi kehidupan. Fakta-fakta gitu. Bukan ilmu itu menghafal aja gitu. Karena Imam Syafi'i itu hasil penelitian dari kehidupan, maka memberikan fatwanya sama. Nah ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Kemudian yang terakhir penutupnya, bahwa Imam Syafi'i terkenal dengan sudasiyat fi talabul ilmi. Sudasiyat fi talabul ilmi. Apa itu sudasiyat? 6 nasihat Imam Syafi'i tentang mencari ilmu. Dan ini perkataan yang paling populer dalam sepanjang sejarah untuk mencari ilmu. Dan sudasiyat ini diambil juga oleh Imam Ibnul Qayyim. Jadi ada sudasiyat Imam Syafi'i, ada sudasiyat Imam Ibnul Qayyim. Catat ya, ini antum udah dengar lah. Tapi saya akan menjelaskan sekilas. Imam Syafi'i mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Apa katanya? Zakaun, wahirsun, wajtihadun, wabulgotun, wasuhbatu ustadin, watuluz zamani. Itu 6 kata Imam Syafi'i. Yang kedua, 6 menurut Imam Ibnul Qayyim. Al ilmu sittu maratib. Kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu itu 6 tingkatan. Apa itu 6 tingkatan? Yang pertama, husnus samti, wa husnus su'ali, wa husnul fahmi, wal muraja'atu, wal amalu, wa ta'limu. Kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu itu ada 6 tingkatan. Yang pertama, husnus samti. Itu dibuktikan dengan 3 ya. Itisolul sam'i, itisolul basori, itisolul hudurul qalbi. Jadi syarat kalian akan dapat ilmu, kata Imam Ibnul Qayyim, ya, kesiapan untuk belajar. Itu yang pertama, kesiapan. Bagaimana kalian siap untuk belajar? Ya, 3 hal. Pertama, telinga kita berhubungan dengan yang menyampaikan. Berarti jangan ada suara masuk selain yang disampaikan ustadz. Yang kedua, itisalu basori. Mata kita tertuju kepada yang menyampaikan. Yang ketiga adalah hudurul qalbi. Hadirnya hati kita ada di majelis. Jadi kalau para bapak hadir di masjid tapi ingat utang, ingat kerjaan, itu udah nggak akan dapat barokah ilmu ya. Makanya guru-guru juga memastikan jangan memulai pelajaran kecuali santrinya udah ada di zona alfa. Kalau kalian masih betulkan bangku, masih betulkan ini, jangan dimulai belajar kan itu. Yang kedua, husnul su'al. Untuk dapat ilmu dipastikan bertanya dengan pertanyaan yang benar. Karena jawaban setengah pertanyaan. Yang ketiga, husnul fahmi. Dianugerahkan pemahaman yang benar. Baik dalam memahami. Karena mungkin kalian duduk di majelis, ada yang tidak bisa mendengar, hadir tapi tidak bisa mengakses apa-apa. Ada yang bisa mendengar tapi tidak paham apa yang disampaikan. Tidak dapat ilmu. Nah, kemudian 3 lagi apa? Kata Imam Ibnul Qayyim, muroja'ah. Ilmu itu harus diulangi, harus dihafal, harus dimuroja'ah. Lalu 2 terakhir, kata Imam Ibnul Qayyim, al-amal wa huwa samratuhu. Amal itu adalah buah dari ilmu, dan itu dinamakan ilmu bermanfaat. Yang terakhirnya adalah ta'limu wa huwa zakatuhu. Mengajarkan ilmu adalah zakatnya ilmu. Jadi ini harus dilewati kita belajar dengan 6 tahapan ini. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai guru Imam Ibnul Qayyim, dalam arti guru bukan apa? Bukan guru berhadapan. Ya, karena masa Imam Ibnul Qayyim dengan masa Imam Syafi'i jauh ya. Tahun 204 Imam Ibnul Qayyim adalah pada abad ke-7. Jadi tahun ke-700. Jadi sangat jauh antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik.
Imam Ibnu Qayyim. Tapi saya akan jelaskan. Di mana Imam Ibnu Qayyim belajar dari Imam Syafi'i. Dari apa? Dari fatwanya. Kalau ingin tahu I'lamul Muwaqqi'in, salah satunya diambil dari kitab Ar-Risalah gitu. Kaidah-kaidah yang ada dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in diambil dari kitab Risalah. Makanya ada bab dalam I'lamul Muwaqqi'in itu bab tentang hujahnya sunnah dan hujahnya sahabat. Itu diambil pokok-pokoknya dari kitab Ar-Risalah. Nah, perhatikan. Kalau kalian ingin jadi ulama, maka ikutilah Imam Syafi'i. Nasihatnya apa tadi? Zakat. Kalian harus jadi orang cerdas. Zakat. Mohon maaf ya. Susah jadi ulama orang yang lola. Lola tahu apa? Loadingnya lama. Ya, artinya memang yang akan jadi ulama itu yang hafalannya kuat. Kan menghafal hadis. Apalagi kalau zaman dulu menghafal hadis dengan sanadnya gitu kan. Qala hadatsana qala Imamul Bukhari, qala hadatsana Malik an-Nafi' an Ibnu Umar, qala Rasulullah gitu kan. Makanya bagaimana mungkin akan jadi ulama orang yang lola? Orang yang loadingnya lama gitu ya. Atau tell me, telat mikir. Ya, yang dianugerahkan kecerdasan kan gitu. Kecerdasan. Tapi Imam Syafi'i menyebutkan poin yang kedua, hirsun wajtihadun. Tidak semua orang yang punya kemampuan menghafal akan jadi ulama. Karena ada kaidah al-hibdu hawan. Sehebat-hebat orang menghafal pasti lupa. Mesti diikuti dengan dua perkara, hirsun, yaitu uluwil himmah. Tinggi cita-citanya. Kemudian apa? Ijtihad. Mengoptimalkan waktu tidurnya harus beda gitu ya. Kalau antum ingin jadi ulama, beda. Ditanya tidurnya berapa? 12 jam tidurnya. Yang bagaimana mungkin akan jadi ulama, bisa menghafalnya kapan gitu ya, murojaahnya kapan. Demikian juga sekarang para ustadz ditanya berapa sehari membaca. Walaupun pulang dengan S1, S2, ya ilmu itu kan cuma sedikit yang didapatkan. Tapi apa? Kita harus baca kembali. Bahkan kata para ahli, belajarlah di luar minat Anda. Ketika kita punya ilmu yang satu, harus punya ilmu yang lain. Bahkan ya, saya tadi banyak menjelaskan contoh, skill harus punya skill lain. Contoh, orang yang hafal Quran, bahkan mungkin udah tahu ilmu qiraah, sebagian dari qiraah sab'ah. Kadang ketika ke masyarakat itu dituntut suaranya bagus. Makanya antum harus belajar mengolah suara. Karena kalau suaranya fals, walaupun hafal Quran, akan dikalahkan dengan orang yang hafalannya cuma 5 juz. Karena ketua DKM akan dituntut sama masyarakatnya, Ustadz, Pak, mohon maaf lah, jangan yang itu suaranya kita bikin ngantuk. Suaranya tidak membuat kita khusyuk katanya. Yang tadi itu yang suaranya walaupun 5 juz. Ini menunjukkan apa? Bukan kita tidak mengagungkan yang hafal Quran tadi. Tapi terkadang hidup ini perlu kepada ilmu lain. Makanya kalau kita ingin sukses, ijtihad hirs. Saya punya cerita ya, pribadi saya. Saya dulu tahun 96 berangkat ke Yaman. Ke tempat Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala. Saya udah belajar dari Libya, belajar dari pesantren. Tapi ketika pertama-pertama saya duduk di sana, menghafal hadis itu berat gitu ya, dengan sanadnya. Bahkan saya iri, ada anak-anak kecil di pinggir saya itu sejajar dengan saya, dia pinjam kitab Sahih Bukhari saya. Dibaca segini, tiba-tiba berdiri, mengacung tangan, hafal. Saya menghafal ya 3 hari tidak hafal satu hadis itu. Kenapa ya? Ternyata karena saya waktu itu belum kenal banget ya dengan sanad-sanad itu. Nama-nama siapa itu Abdurrahman bin Hurmuz, siapa itu
Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Tsauri, siapa itu A'raj, ya siapa itu A'mash, itu enggak kenal kan. Tapi ternyata seiring waktu mujahadah itu mulai bisa menghafal hadis. Lalu saya dengan teman-teman saya diawali dengan memutkinkan 40 hadis. Terus murojaah, ya, itu berteman berdua tuh. Setiap hari menghafal kitab Umdatul Ahkam. Kemudian menghafal kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian menghafal kitab Bulughul Maram. Ya, itu dihafal. Itu sempat bisa hafal sehari 30 hadis, dari Bulughul Maram itu dihafal 30 hadis sehari. Ya, makanya ulama dulu, para santri yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada yang menghafal hadis sejumlah biji-bijian kedelai yang dibawanya. Kalau antum tanya, berapa sesuatu yang masuk ke perut kita dan berapa hafalan kita? Antum ditanya nanti sama Allah ya. Yaumal qiyamah. Di sini kan sekarang nggak seperti saya di Yaman. Antum di sini makanannya juga udah disediakan makanan-makanan yang enak ya. Waktunya udah diatur. Tinggal apa? Kalian ijtihad, juhud. Saya ceritakan bagian cerita. Saya berjalan malam. Karena saya udah berumur ya, ke sana itu saya nikah umur 29 karena terlambat pergi ke Yaman. Ya. Sekarang saya udah 51 tahun. Itu belajar karena ingin cepat ya. Saya sehari belajar 8 materi pelajaran. Itu dari waktu ba'da subuh sampai jam 9 malam. Itu belajar ya. Dari ke syekh pindah gitu. Karena waktunya tidak bisa panjang-panjang diam di sana, belum nikah lagi. Kemudian apa? Saya rajin ya. Itu belajar kitab tauhid. Dulu belum seperti sekarang perangkat ya. Perangkat. Dan yang dibawa saya dikasih itu apa itu namanya? Tip ya untuk rekam. Dan kasetnya cuma satu, karena saya tidak bisa beli. Adanya di Ploksok itu ya, beli ke kota kemana, beli kaset satu. Itu caranya apa? Setiap syekh itu halakoh, saya rekaman. Kemudian setelah itu pulang ke asrama, pulang ke rumah, ya. Itu dicatat kembali tuh, dibikin hasiah. Hasiah itu kalau kitab tauhid ada pinggirnya itu ditulis di situ. Karena bukan seperti hari ini, bukunya banyak dan ada di Abah Google. Dulu belum ada. Catat gitu. Habis itu dihapus lagi gitu. Karena tidak punya ratusan kaset gitu. Kemudian di Syekh Mukbil itu enggak seperti sekarang antum disediakan lampu. Jam 9 gensetnya dimatiin. Bagaimana saya baca kitab di maktabah itu bekas sarden itu. Kemudian saya beli minyak, kemudian beli sumbu. Jadi ini buku, saya bawa buku diberantakin itu bahas gitu ya. Kemudian ini pakai lampu sumbu. Ini kadang-kadang hidung saya itu hitam karena dengan asap dari itu. Pulang jam berapa? Pulang jam 1 gitu ya. Baru tidur jam 1. Nulis gitu ya. Tapi alhamdulillah ikhtilaf para ulama sampai hari ini alhamdulillah umumnya ingat gitu. Kenapa? Karena dicatat gitu, bukan hanya mendengar syekh. Jadi memang kata Imam Syafi'i ijtihad. Nah, yang berikutnya bulgoh katanya. Bulgoh itu bukan hanya kita punya uang. Tapi bulgoh itu kata para ulama adalah waktu dan kesempatan dan fisik harus kuat bagi thalabul ilmu itu. Jadi kalian ini kalau olahraga yang sehat ya. Olahraga yang sehat. Saya ucapkan syukur ini untuk motivasi buat antum. Saya pulang dari Yaman, sekarang udah 23 tahun. Sampai hari ini saya tidak pernah sakit. Yang dalam arti tidak ngajar karena sakit. Kenapa? Karena menjaga kesehatan itu. Kesehatan untuk belajar. Dan masih alhamdulillah bisa membaca setiap hari 4 jam.
atau lebih dalam setiap hari. Walaupun dengan sibuk. Ya walaupun saya ke sini tetap ya, sebelum tidur saya baca, sebelum berangkat ke sini saya baca gitu. Jadi tetap ada waktu untuk baca. Dan itu bulgoh. Kemudian yang penutupnya apa kata Imam Syafi'i? Suhbatu ustadin. Orang bisa cerdas, tapi belum tentu jadi orang benar kalau tidak punya guru. Sehingga diungkapkan oleh para ulama, pantas ulama mengatakan, orang yang belajar dari kertas-kertas semata tanpa berguru, maka syaitan adalah temannya. Jadi mesti duduk dengan orang berilmu, mengambil dari sumbernya. Dan yang terakhir apa? Tulu zaman. Ilmu ini didapat dengan perjalanan lama. Ya. Jadi itu sangat penting untuk kita pahami, kalian pahami, belajar itu. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah melaksanakan semua apa yang dipatwakannya itu gitu. Perjalanannya itu penuh dengan rintangan. Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka di akhir kalimat mungkin saya akan katakan ke antum, ilmu itu tidak bisa didapat oleh orang yang santai gitu. Ilmu itu jangan diambil dengan kelezatan. Ya, antum pengen makan gaya orang-orang di sana. Enggak. Kita makannya berbeda. Waktu tidurnya berbeda. Waktu bermainnya apa? Berbeda. Orang talabul ilmi itu berbeda. Ya. Makanya ada istilah, ilmu tidak akan dicapai oleh anak-anak raja. Bukan tidak ada pasti, tapi satu dua gitu. Ilmu tidak akan didapat oleh orang-orang yang bergelimangan harta, karena umumnya orang yang bergelimangan harta terbuai dengan harta. Ya. Tapi ilmu itu, ya, dicapai dengan tetesan air mata dan tetesan darah. Dan ilmu akan dirasakan begitu nikmatnya bagi setiap orang yang mencarinya. Barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Karena ini adalah hanya motivasi, nasihat buat antum semua yang sedang berada dalam majelis ilmu. Dan para ibu, para bapak menjadi kedua orang tua yang menyekolahkan di Mahad ini. Ya. Para bapak itu berkewajiban memberi motivasi ya kepada anak untuk sampai kepada ilmu yang bermanfaat. Siap insyaallah. Baik, sekarang kita mulai 2 pertanyaan dari jamaah bapak-bapak. Baru setelahnya 2 pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Silakan. Dari jamaah bapak-bapak ada? Mohon maaf, panitia ada mikrofonnya. Silakan. Silakan. Baik. Mohon maaf. Silakan. Boleh perkenalkan nama dan dari mana? Tanpa nomor sepatu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Asharil dari Sungai Sipai, Martapura. Masya Allah. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan yang Ustadz sampaikan tadi tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan. Mungkin yang kami tangkap di sini adalah ilmu yang tadi Ustadz paparkan adalah tentang ilmu agama. Nah, bagaimana konteksnya terhadap ilmu dunia? Apakah kalau menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban, apakah menuntut ilmu dunia juga hal seperti itu? Terus sedangkan pada saat sekarang ini kan mungkin kebanyakan orang lebih condong akan ke
ilmu dunia, bahkan sampai S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Nah, apakah salah untuk bukan salah mungkin ya, apakah lebih baik untuk jauh menuntut ilmu agama atau kita barengkan keduanya kalau bisa? Mungkin saya terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, silakan yang kedua. Biar nanti ditampung dulu pertanyaannya. Silakan, masih dari jamaah bapak-bapak. Untuk penanya yang kedua, silakan. Mohon maaf, ada dari jamaah bapak-bapak? Baik, ini bapak-bapak muda sebelah sini, mohon maaf, mikrofonnya mohon maaf, persis bersandar di tiang kesayangan. Iya. Yang pakai jas hitam si ganteng. Insya Allah, silakan. Mohon maaf, silakan berdiri. Perkenalkan, apakah sudah menikah atau belum? Silakan. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Ansor dari Batu Licin. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustadz tentang kunut subuh? Bukankah kunut subuh itu dari Imam Syafi'i? Oh, kunut subuh. Oh iya, kunut subuh. Sudah? Ya, sekian. Baik. Silakan duduk kembali. Iya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jawab dulu dua pertanyaannya. Ketika kita berbicara tentang ilmu, maka catat poin-poin ini, karena saya tadi tidak berbicara ilmu secara menyeluruh ya. Ilmu di dalam Islam adalah dikatakan sebagai kebutuhan hidup manusia. Jadi bisa dikatakan begini, al ilmu daruratul hayat. Ilmu itu kebutuhan hidup. Itu. Jadi ilmu itu adalah kebutuhan hidup. Selain ilmu itu adalah kebutuhan hidup, juga harus kita pahami poin kedua, bahwa ilmu itu sesuatu yang akan meninggikan kedudukan manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga, ilmu itu juga yang akan menentukan kesuksesan kehidupan manusia. Jadi ditentukan dengan ilmu. Dalil-dalilnya udah jelas. Bahkan ilmu, kata Imam Ahmad, dibutuhkan oleh manusia lebih dari kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Jadi kita butuh kepada ilmu lebih dari makan dan minum. Lebih dari kebutuhan kita kepada air dan lebih kebutuhan kita dari matahari. Jadi kalau matahari dibutuhkan 12 jam dalam kehidupan manusia, sedangkan ilmu selamanya. Makan sehari 3 kali, sedangkan ilmu dibutuhkan dalam sepanjang hayat kita. Air dibutuhkan ketika kita haus, tapi ilmu selamanya dibutuhkan walaupun ketika kita tidak haus. Jadi ini ilmu. Kemudian ilmu itu diklasifikasi. Ada ilmu yang secara mutlak dibutuhkan oleh manusia dan ilmu selamanya dipuji oleh Allah, yaitu ilmu syar'i. Ilmu yang memberikan karpet merah bagi orang jalan ke surga.
Dan ilmu yang memberikan rambu-rambu jalan ke surga, ilmu yang memberikan rambu-rambu untuk selamat dari neraka. Ini namanya ilmu syar'i. Dan yang kedua, ilmu yang dibutuhkan manusia untuk kecerdasan hidup. Jadi ilmu yang berkaitan dengan kecerdasan hidup dari sejak lahir sampai kita mati. Apa ilmu kecerdasan hidup itu? Ya ilmu kita bahwa kita diutus Allah ke muka bumi ini. Ilmu untuk mengelola bumi. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berpakaian. Ya, ini skill hidup. Ini skill. Nah, manusia diperintahkan belajar. Diperintahkan belajar tadi. Untuk cakap ke surga, antum harus belajar. Namanya ilmu syar'i. Dan hukumnya fardu ain secara global. Ya. Dan ada yang sebagiannya fardu kifayah. Contohnya apa? Antum tahu bisa wudu yang sunnah, hukumnya fardu ain. Tapi ilmu yang berkaitan perincian dalilnya fardu kifayah. Jadi kalau antum hidup di dunia tidak bisa wudu, itu berdosa. Kalau antum udah bisa berwudu tapi perincian dalilnya tidak tahu, maka antum udah sampai kepada ilmu tapi tidak punya keutamaan dari orang yang tahu dalilnya. Jadi ini hidup kita. Kita diperintahkan sholat plus diperintahkan untuk tahu bagaimana kaifiyah sholat. Kalau antum udah tahu bagaimana sholat dari ustadz tertentu, maka antum telah sampai kepada ilmu. Kalau antum dianugerahkan tahu dalilnya, bisa memisahkan sahih dengan dhaifnya, bisa beristimbat dalam setiap dalilnya, maka itu adalah anugerah tambahan. Dan Allah akan mengutamakan di antara keduanya. Itu ilmu akhirat. Jadi dari sini antum paham. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi kapolri, mau jadi panglima TNI, mau jadi tukang sapu, mau jadi tukang kayu, mau jadi tukang sembelih, yang tadi itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Selebihnya fardu kifayah. Selebihnya dari tahu bagaimana sholat, selebihnya tahu dari bagaimana wudu, selebihnya tahu dari makna la ilaha illallah, maka itu hukumnya fardu kifayah. Dan orang yang tahu ilmu fardu kifayah itu dilebihkan sama Allah. Fadlul alimi alal abidi kapadil qamari lailatal badari. Kemudian orang yang tahu agama, orang yang tahu halal haram, juga dia dituntut yang dinamakan istilah dalam dunia pendidikan fundamental skill untuk hidup. Apa? Orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis harus tahu bagaimana dia makan, bagaimana dia berbaju. Skill hidup diajarin anak. Bisa dagang, bisa berkomunikasi. Yang diistilahkan sekarang adalah literasi numerasi. Literasi orang bisa baca, bisa membaca teks, bisa berkomunikasi, bisa berbahasa. Semua orang butuh. Numerasi bisa menghitung. 5 tambah 5 berapa? 10. Tapi terkadang mungkin tidak 5 tambah 5 10. Ada yang berkaitan dengan numerasi. 5 mangga tambah 5 manggis jadi tidak 10 kan ya? Ya 5 mangga 5 manggis. Beda dengan antum ngajarin huruf 5 tambah 5 ya selamanya 10. Tapi ketika pakai gambar tidak bisa.
5 manggis tambah 5 mangga, antum akan jawab ya 5 manggis 5 mangga kan itu. Nah, di abad hari ini siapapun harus punya skill yang ketiga, yaitu sains. Kemampuan menggunakan teknologi gitu. Diajarin ya. Dan bukan hanya menggunakan, tapi cakap menggunakannya. Karena para bapak, para ibu udah bisa menggunakan HP, tapi tidak cerdas menggunakan HP. Ya, kan anak-anak ini, antum ini diberikan pijakan sebenarnya. Bahkan kalau menurut Ustadz Abu Qatadah, belajar IT itu seperti orang bisa kencing, maaf. Artinya apa? Orang-orang tiba-tiba bisa menggunakan HP tanpa harus kuliah menggunakan HP. Kenapa? Ya dituntut anak kecil juga bisa kok. Gitu. Tapi mengajari kode etiknya sulit. Coba para santri tiba-tiba yang diaksesnya apa? Korea gitu kan ya. Bukan yang diaksesnya ceramahnya Sebin Bas, hanya Usaimin. Kan itu film-film Korea ya gitu kan. Kenapa? Karena antum tidak cakap menggunakan HP, bukan tidak bisa menggunakan HP, tidak punya kecerdasan menggunakan HP. Makanya para bapak, para ibu memberikan pijakan kepada anak menggunakannya. Ini ilmu. Nah, pada akhirnya begini, saya akan simpulkannya. Pahami aja ya. Ilmu itu ada 3 tahapan. Termasuk para ustadz yang membuat kurikulum di sini. Ya, pahami aja karena ini ilmu umum ya. Ilmu, ada ilmu yang berkaitan dengan keyakinan. Maka orang setidaknya tahu ini ada dalilnya, ini ada argumennya. Ketika kita mengatakan tauhid dibagi kita 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Menjadi satu keyakinan kita, mana dalilnya? Walaupun tidak dihafal, kita tahu ada dalilnya. Dan diyakini. Dan orang harus tahu itu. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan untuk melakukan sesuatu. Kalau dalam dunia pendidikan dikatakan dari learning to know kepada learning to do. Belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan. Apa? Antum bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa wudhu, bisa menunaikan ibadah haji. Kan itu harus bisa gitu kan. Bukan sekedar tahu. Termasuk ilmu dunia, ilmu yang untuk kerja, ilmu yang berkaitan dengan skill, yang dinamakan dengan istilah ahli pendidikan adalah hard skill. Keilmuan untuk bisa mengerjakan sesuatu. Baik ilmu akhirat atau ilmu dunia dituntut orang untuk belajar itu. Tapi yang ketiga, ada ilmu yang sekedar bisa menjawab. Contoh, harta agama. Tahun berapa Nabi SAW perang Uhud? Tahun ketiga Hijrah. Kan tidak tahu ataupun tidak tahu itu kan tidak apa-apa gitu ya. Atau tentang ini agama. Cuma akan lebih bermanfaat ketika orang itu tahu kenapa sebab kekalahan perang Uhud itu berharga. Makanya di sekolah gini, disebutkan sejarah Tunggul Ametung, Ken Arok, Ken Dedes gitu ya. Kalau di Sumatera, di Kalimantan apa gitu ya ceritanya. Ya. Kan cukup anak itu ini sejarah, tapi tidak perlu dibikin ujian sampai nilainya sekian, itu kan repot-repot gitu ya. Contoh antum belajar olahraga, belajar definisi sepak bola, voli gitu ya. Ada guru olahraga. Berapa ukuran gawang yang internasional? Berapa lebarnya, berapa panjangnya? Ngapain itu dibikin soal di sebuah lembaga pendidikan Islam lagi? Cukup anak-anak sehat aja gitu kan. Ya, antum tahu nggak Ronaldo sama Messi itu dipastikan tidak tahu ukurannya. Jadi yang di skill itu kan itu belajar ya. Atau antum ditanya berapa provinsi Indonesia? Ada yang tahu? Berapa? 38 ya.
Tapi buat apa? Antum mau kerja ditanya 38 provinsi buat apa juga ya? Tapi sebagai bangsa Indonesia setidaknya ya tahu aja gitu. Tapi tidak perlu dibikin ujian. Sampai dibikin rapot. Orang mau ke Jamiah Islamiyah nilai IPS-nya 5. Kan menggugurkan dia untuk cerdas nanti ke Jamiah Islamiyah. Paham nggak? Kalau belum paham nanti diskusi. Nah ini contoh ya pengetahuan itu seperti itu. Jadi hidup seperti itu. Kemudian tentang Imam Syafi'i kunut, ya. Nah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya betul berpendapat bahwa mendawamkan kunut subuh. Nah, tapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengikuti satu pendapat yang secara argumen itu dikatakan lemah. Ya. Karena Imam Syafi'i yang mengatakan idza shahal hadisu fahuwa madhhabi. Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan ya itu semua. Nah, tapi bagi orang yang taklid kepada pendapat Imam Syafi'i dari orang awam mengikuti pendapat Imam Syafi'i lalu dia menunaikan sholat subuh dengan kunut subuh, maka tidak apa-apa insyaallah baginya. Karena wajib kita ketahui beragama bagi orang Islam itu ada 3 tingkatan. Ada mustahidnya, maka dia mengamalkan agama dengan ijtihadnya. Yang kedua adalah para thalabul ilmi. Jadi orang yang diberikan ilmu, tahu tentang kaidah-kaidah, tahu kaidah tafsir, tahu kaidah usul fikih, tahu kaidah mustalah hadis, tahu kaidah cara beristimbat dengan bimbingan para ulama, maka seyogyanya bagi dia beramal dengan hujjah yang dia pelajari dan memilih hujjah yang menurutnya adalah kuat. Nah ini thalabul ilmi. Bagi kita, bagi antum orang awam, cara beragamanya apa? Cukup kita beragama itu bertanya kepada orang alim yang kita yakini alim. Dan tidak diwajibkan kita untuk mengikuti madhab yang 4, karena akan kesulitan bagi orang awam mengikuti madhab yang 4. Ya. Tapi kalau para thalabul ilmi mengikuti madhab yang 4, iya. Tapi orang awam tidak bisa mengikuti madhab yang 4. Ya. Di seluruh penjuru dunia orang awam itu cukup datang kepada orang alim, dia bertanya, Ustadz ini hukumnya apa? Kata orang alim itu, sepengetahuan saya, sepenelitian saya ini hukumnya boleh. Besoknya lagi tanya, Ustadz ini hukumnya apa? Sepengetahuan saya dan sepenelitian saya ini hukumnya haram. Lalu antum melakukan, maka antum telah sampai kepada yang diperintahkan Allah, yaitu dalam ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi yang dilarang bagi kita, tidak boleh kita mengamalkan agama karena kita intisab kepada orangnya. Ya, kita tidak boleh beragama dengan hanya intisab kepada orangnya. Wallahu taala alam. Ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Agenda kedua, pertanyaan untuk para santri ya. Siap insyaallah. 5 manggis, 5 mangga. Tetap optimis ketika ditanya. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama, sebutkan sejumlah kisah dalam Quran tentang keutamaan ilmu.
yang tadi saya sampaikan. Iya, betul. Amuntai, berdiri amuntai. Masya Allah. Nama saya Muhammad Ashifa. Ismi Muhammad Ashifa wa ana minas shaf ats-tsalits ats-tsanawi. Masya Allah. Qauluhu ta'ala wa laqad atayna Daud wa Sulaimana ilma. Masya Allah. Ahsanta. Summa, mungkin bisa menyebutkan yang lain tentang kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Famakatha ghayra ba'idin wa qala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yakin. Ini kisah Hudhud. Berarti dari kisah Hudhud. Ya, apa-apa cukup 2 ya. Ini. Nah. Ya. Pertanyaan yang kedua ya. Ya. Siapa yang bisa mengambil pelajaran berharga tentang seekor anjing? Qum anta. Bismillah. Ismi Raden Ahmad Syed Fatrahman wa ana min Sofis Salis Al-Aliyah. Keutamaan anjing yang berilmu, yang pertama, apabila anjing itu dibedakan, ada yang dalam berburu, apabila anjing itu berilmu, terus kita lepaskan dengan mengucapkan bismillah ketika anjing tersebut menggigit sebuah rusa dan belum dimakan anjing tersebut. Iya. Apabila rusa tersebut mati, maka dagingnya halal buat dimakan. Dan kisah lain juga disebutkan anjingnya si Ashabul Kahfi diutamakan karena ilmunya Menemani itu. menemani Orang soleh. orang-orang soleh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, tapi saya ada sedikit ya. Ya, makanya harus multi kecerdasan. Tadi dikatakan sebuah anjing ya. Ya, nanti insya Allah ada guru bahasa Indonesia ya nanti. Kalau anjing bukan seekor anjing gitu ya. Insya Allah. Saya juga bukan ahli bahasa ya, ahli bahasa. Tapi nanti insya Allah di sini kan belajar khutbah ya, belajar public speaking, itu belajar ya. Biar apa yang kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik ya. Ya. Satu lagi ya. Pertanyaan. Ya. Tapi saya akan ngasih hadiah nih. Ini pertanyaannya sulit insya Allah. Sebutkan salah satu ataupun beberapa poin kecerdasan Imam Syafi'i. Silakan. Ya. Mana? Ya, betul. Jadi kecerdasan Imam Syafi'i, betul. Jadi faqih itu Imam Syafi'i itu. Bismillah, ismi Ali Azhar wa ana min Safi Tsani Ats-Tsanawi.
Di antara ciri kefakihannya Imam Syafi'i ia adalah dia memakan makanan yang halal, dan dia sering bertafakur terhadap ilmu dan terhadap ilmu Quran dan hadis, dan dia banyak menghabiskan waktunya dengan ilmu. Iya, tapi belum tepat, tapi tetap nggak apa-apa dapat hadiah. Saya ingin memberi hadiah dari saya, tapi ingin saya dapat jawaban dari pertanyaan tadi. Apa yang menunjukkan kefakihan Imam Syafi'i? Allah, oh itu yang di belakang. Bismillah, ismi Ahmad Fathi wa ana minas safil awal athanawi. Masya Allah, betul. Tanda-tanda kepakihan Imam Syafi'i yaitu ketika dia mengunjungi Imam Ahmad, ketika dia mengunjungi Ahmad dan Imam Ahmad adalah muridnya, dia melakukan 3 kejanggalan, yaitu dia banyak dalam makan dan tidak sholat malam serta sholat subuh dengan tidak wudu, kata murid-murid Imam Ahmad. Akan tetapi ketika itu tanda-tanda kefakihannya ialah ketika murid-murid Imam Ahmad menanyakan kepada Imam Syafi'i kenapa ia tidak sholat malam, yaitu tidak sholat malam, yaitu dia sebuah sabda Rasulullah SAW, sebuah sabda yaitu bahwasanya intidhar shalah ila shalah as-salatun, menunggu salat dari salat yang kepada salat yang lain itu adalah salat. Maka dari itu dia tidak salat malam. Masya Allah. La ba'sa min syaja'atihi, dari sisi keberanian beliau menjawab walaupun belum sempurna jawabannya, insyaallah. Boleh. Enggak, saya mau ngasih hadiah yang tadi menjawab. Insyaallah. Plus ini. 100 yang tadi jawab ya semua. Sadayana. Satu-satu. Yang sudah menjawab tadi mohon maaf berdiri. Tadi siapa? Nah. Oh ya, itu lagi ya. Iya, Masya Allah ya. Jadi yang jelas bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memang faqihu minal fuqaha. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dipuji sama Imam Syafi'i, di mana Imam Ahmad itu lebih luas pengetahuan tentang sanad dan hadis ya. Dan itu diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Inni a'lamu annaka a'rafu minni hadisan. Atau kama qala, bahwa Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam Ahmad, aku itu tahu bahwasanya engkau lebih luas dariku tentang hadis. Maka beliau meminta untuk disampaikan hadis. Tapi Imam Ahmad mengatakan dengan ungkapan, seandainya aku tidak ketemu dengan Imam Syafi'i, maka aku tidak akan paham fikih-fikih hadis. Jadi menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu luas dari sisi pemahaman. Dan tadi sudah disebutkan salah satu bukti
bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu faqih. Beliau adalah orang yang pertama meletakkan kaidah. Jadi di antara ulama yang secara detil itu meletakkan tentang kaidah, yaitu kitab yang namanya Ar-Risalah, membantah kepada Qur'ani, membantah kepada berbagai sekte yang menyimpang dengan kitab Risalah. Kemudian nampak dari tadi, jadi bukan kisah tadi menjawab, tapi kefakihan itu kan fakih. Ketika beliau mengatakan apa alasan menghabiskan makanan, beliau mengatakan fakih, bahwa beliau mengatakan makanan yang sehat itu menguatkan fisik, telinga akan kuat, kaki akan kuat, kemudian menghafal pun akan kuat dengan makanan-makanan yang halal. Yang kedua, itu dalam kan ya, terakhir ini, bahwa beliau itu bisa memprioritaskan, atau dalam istilah ilmunya fiqhul awlawiyat. Kenapa beliau mendahulukan menelaah hadis ketimbang sholat malam? Bukan berarti Imam Syafi'i tidak suka sholat malam, tetapi di saat itu beliau tidak sholat malam karena mendahulukan menelaah hadis. Karena kalau sholat malam itu meninggal dunia, berhenti pahalanya. Tapi meneliti hadis dan mengeluarkan istimbat, dan istimbat itu menjadi tertulis dan dipahami oleh manusia setelahnya dan diamalkan dari satuan istimbat itu, maka Imam Syafi'i mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan. Dan itu tentunya disebutkanlah dalam hadis bahwa orang yang berilmu itu dengan ahli ibadah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Jadi disitulah Imam Syafi'i memilih diam dan bertafakur ketimbang sholat malam. Dan sejumlah sahabat juga ada yang mengatakan, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau itu tidak sholat malam karena menghafal hadis. Dan kata Abdullah bin Umar, aku itu meninggalkan puasa, maksudnya puasa sunnah, jika puasa itu melemahkanku hafalan. Jadi ketika ingin menghafal Quran, menghafal hadis, kemudian lemah dengan puasa, maka sebagian ulama salaf juga meninggalkan puasa. Kenapa? Karena puasa itu pahalanya untuk pribadi, tapi menghafal hadis menjaga agama. Ini kefakihan. Kemudian ada istilah dalam ilmu dunia, ada kerja keras, ada kerja cerdas. Kalau kerja keras itu oleh orang-orang yang punya fisik kuat tapi tidak punya otak kuat, maaf. Tapi ada kerja cerdas dengan kecerdasan, bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak sholat tapi dihitung sholat, kan itu. Ya, karena beliau menunggu sholat ke sholat dan belum batal, menjaga tidak batal. Jadi tidak berwudu lagi. Plus beliau bertafakur hadis. Nah, itu tingkat kefakihan. Bahwa kefakihan itu utama bagi setiap manusia. Maka dalam hadis kan udah jelas, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, itu apa? Hadisnya. Ya. Makanya nanti antum belajar dituntut bukan membaca teks, tapi mampu untuk beristimbat dari teks-teks yang ada, beristimbat dari Quran, dari hadis dengan apa yang antum telah pelajari dari kaidah-kaidah memahami agama. Ya. Terima kasih kepada para ustadz ya, yang telah memberikan waktu kepada saya di kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan nasihat. Mudah-mudahan mahad yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang paling terpenting, mengeluarkan antum-antum semua sebagai generasi baru. Dan ingat ya, oleh antum semua, generasi baru ini akan menghadapi tantangan baru dengan yang lebih dahsyat yang kami hari ini lewati. Jadi antum semua harus ingat ya, kehidupan antum setelah kami itu akan lebih berat dari apa yang kita lewati hari ini. Maka antum harus lebih siap, harus lebih oke gitu ya, harus lebih kuat pikirannya, harus lebih luas ilmunya, karena tantangan baru itu akan lebih berat ketimbang yang dilewati hari ini gitu ya. Demikian, terima kasih, mohon maaf, dan ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk di tahun ini, di bulan ini. Perjalanan mudah-mudahan
diberkahi keikhlasan, keistiqomahan kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.